Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Amalia Oktara Putri, NPM 191000245. Saya dari kelas F. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa hasil analisa film yang ditugaskan oleh mata kuliah Hukum Ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Tisni Santika SHMH. Sebelum saya memaparkan hasil analisa saya mengenai film yang akan saya paparkan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari hukum. Hukum itu adalah suatu peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Lalu dihubungkan dengan apa itu hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu hubungan kausalitas dan hubungan fungsional. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai sebuah film yang dikaitkan dengan regulasi hukum di Indonesia dan hukum ekonomi di Indonesia. Di dalam analisis film ini, saya memilih film berjudul The Billionaire. Tanggal rilisnya itu 20 Oktober tahun 2011 yang disutradari oleh Sangyo Subamakanan. Sebelum saya memaparkan hasil analisis saya, di sini saya akan menceritakan kembali sedikit ringkasan film The Billionaire. Top Itipat, anak remaja berumur 16 tahun adalah pecandu game online. Nah, pengguna game lain menawarkan uang sebagai imbalan dari pembelian senjata. Sejak saat itu, Top berbisnis jasa jual beli senjata dan dapat memiliki banyak uang karena hal tersebut. Namun, bisnis tersebut tidak bertahan lama karena akun game Top diblokir karena dianggap menggunakan untuk tujuan komersil. Kemudian Top memulai bisnis kembali dengan berjualan DVD player. Dia membeli 50 unit DVD player, namun setelah dicobanya ternyata DVD tersebut rusak karena DVD dibajakan. Akhirnya Top membawa kembali semua DVD tersebut ke toko tempat berasal dia membeli dengan niat ingin mengembalikannya, namun barang tidak dapat dikembalikan. Lalu pada saat usia 17 tahun, dibantu oleh pamannya, Top mencoba untuk berbisnis kembali dengan menjual kacang goreng khas Thailand di mall. Top lebih suka menghabiskan waktunya untuk berbisnis daripada kuliah. Akhirnya Top dikeluarkan dari universitas. Top lebih suka menghabiskan waktunya di daripada di sekolah. Akhirnya Top gagal dari kuliahnya tetapi tidak dengan bisnisnya. Usaha kacang Top mulai mendapatkan untung. Top juga dapat membuka beberapa cabang, tetapi bisnis kacang Top tidak bertahan lama karena mesin penggoreng kacang menimbulkan asap pada dinding dan langit mall, sehingga akhirnya manajemen mall membatalkan kontrak dan tidak mengizinkan Top untuk berjualan kembali. Lalu pada saat usia 18 tahun, orang tua Top itu bangkrut, akhirnya memutuskan untuk pindah ke China. Namun Top memilih untuk tinggal di Thailand. Top melihat sebuah peluang bisnis ketika Lin, pacarnya, membawa oleh-oleh rumput laut dari provinsi Rayong. Top memutuskan untuk berbisnis rumput laut. Pada awalnya Top membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri dengan bantuan pamannya, tetapi rasa rumput laut tersebut itu pahit. Top tidak mudah menyerah. Dia membeli rumput laut mentah dan menggorengnya kembali sehingga menghabiskan berkardus-kardus rumput laut. Tetapi rasa rumput lautnya tetap saja sama, yaitu pahit. Suatu ketika Top pulang dari membeli rumput laut mentah, rumahnya dalam keadaan gelap. Top masuk dalam keadaan bingung mencari di mana pamannya. Lalu pada saat melihat ke arah dapur, Top terkejut. Pamannya tergeletak di lantai karena terlalu memaksakan diri untuk menggoreng rumput laut. Paman Top akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Top kembali menggoreng rumput laut mentah dan rasanya masih tetap sama pahit. Tersisa hanya satu bungkus rumput laut yang terjatuh pada saat waktu hujan ketika pamannya terjatuh. Dengan ragu Top menggoreng rumput laut tersebut. Top terkejut, rumput laut yang digoreng itu tidak pahit. Akhirnya Top menemukan cara agar rumput laut itu tidak pahit saat digoreng, yaitu dengan diembunkan atau dicelupkan ke dalam air sebelum digoreng. Lalu bisnis rumput laut Top ini sangat diminati oleh masyarakat. Akhirnya Top
berinisiatif untuk dengan 7-Eleven, dan itu membuahkan hasil sehingga Top dapat mengirimkan kembali orang tuanya di China untuk kembali ke Thailand. Akhirnya Top menjadi pengusaha yang sukses pada tahun 2010. Penghasilan per tahun mencapai 1.500 baht atau sekitar 450 miliar rupiah, dan mempunyai 2.500 karyawan, dan mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven dan mengekspornya ke 27 negara di dunia, hingga dapat mempunyai perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dari apa yang saya telah ceritakan kembali mengenai film tersebut, di dalam film tersebut ada aspek hukum ekonomi yang terdapat dalam film. Yang pertama, yaitu adanya hukum ekonomi kreatif. Yang kedua adalah pendirian perusahaan. Yang ketiga adalah permodalan bisnis. Yang keempat adalah unfair business practices. Mengenai regulasi atau hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang terakhir yaitu adanya poin-poin yang dapat dijadikan bahan informasi atau edukasi publik. Yang pertama, edukasi mengenai pentingnya pendaftaran paten, karena paten sederhana atas penemuan yang akan dikomersilkan. Yang kedua ada think less do more. Yang ketiga ada jangan pernah menyerah. Dan yang keempat, carilah partner yang betul-betul suportif. Yang selanjutnya belajar dan terus belajar, jangan mudah menyerah, seperti yang dilakukan oleh Top. Lalu yang selanjutnya adalah kolaborasi, dan yang terakhir adalah jujur, karena itu akan bekal kita untuk menjadi orang sukses nantinya, karena kejujuran itu akan mendatangkan kesuksesan. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya ada pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.